Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis kelas 10 BDP. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai menganalisis bisnis komunikasi atau menganalisis komunikasi bisnis. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah yang satu, memahami definisi, tujuan, fungsi komunikasi, dan komunikasi bisnis. Yang kedua, menjelaskan unsur dan proses komunikasi. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis komunikasi. Dan yang keempat, menjelaskan etika berkomunikasi dalam bisnis. Yuk, simak video kali ini sampai akhir karena di tengah-tengah akan ada tugas yang kalian harus kerjakan di dalam buku tulis. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar atau pertanyaan sebagai bentuk absensi kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti memberitahukan. Istilah ini berkembang ke dalam bahasa Inggris menjadi communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep ide, perantara, perasaan antara dua orang atau lebih. Definisi komunikasi menurut bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dimaksud dapat dipahami oleh lawan bicara. Nah, selain dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada pun pengertian komunikasi menurut para ahli. Sutrisna Dewi tahun 2007 mengatakan dalam buku Komunikasi Bisnis mengemukakan bahwa komunikasi merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses kegiatan pemindahan, penyampaian pesan atau informasi yang mengandung arti dan makna dari suatu pihak kepada pihak lainnya dalam usaha untuk saling mengerti. Nah, inilah apa itu pengertian dari komunikasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya komunikasi bisnis. Selain kita menggunakan komunikasi dalam bahasa sehari-hari, ternyata komunikasi ini juga dibutuhkan dalam sebuah usaha atau bisnis. Nah, apa sih Bu pengertian dari komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan bagian yang penting untuk dapat mengomunikasikan bisnis yang dibuat untuk lebih dapat dipahami atau diterima oleh masyarakat. Nah, selain itu agar lebih memahami, ada juga beberapa ahli yang mengatakan mengenai komunikasi bisnis. Sutrisna Dewi tahun 2007 menyebutkan bahwa komunikasi yang terjadi di perusahaan yang berupa komunikasi internal, eksternal, bersifat formal maupun informal, dan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Selain itu, Andrian Prianto tahun 2015 mengatakan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam bentuk dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi baik komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan nih, bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, verbal dan non-verbal, dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Nah, komunikasi ini sangat dibutuhkan untuk membranding usaha kalian. Tanpa adanya komunikasi bisnis ini, usaha kalian tidak akan bisa dikenal dengan banyak orang. Mulai dari yang seperti dibilang, ada pun komunikasi dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Dan adanya komunikasi seperti ini membantu bisnis kalian akan membuat branding yang kuat. Dengan komunikasi yang semakin baik, banyak orang yang lebih mengenal usaha kalian. Tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi kalian juga memerlukan komunikasi bisnis ini sendiri di dalam struktur organisasi usaha kalian. Tanpa adanya komunikasi baik antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, itu sangat akan mengganggu sekali dengan sistem berjalannya usaha yang kalian gunakan. Jadi ciptakanlah komunikasi bisnis yang baik untuk melakukan peningkatan atau memperoleh tujuan utama kalian dalam membuat bisnis ini.
Oke anak-anak, setelah kita memahami pengertian dari komunikasi dan apa itu komunikasi bisnis, adapun tujuan dari komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memberikan persuasif. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi tentang perusahaan, baik itu berupa informasi tentang profil, produk, maupun kegiatan yang dilakukan perusahaan. Nah, butuh sekali nih kita yang namanya komunikasi bisnis. Untuk apa tujuannya? Ya, seperti yang disebutkan tadi di awal, memberikan informasi. Dengan kita memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang ada atau gagasan-gagasan baru yang diberikan oleh perusahaan, itu bisa mendongkrak di mana perusahaan kalian bisa menjadi lebih terkenal lagi, lebih bagus lagi, lebih banyak peminatnya gitu. Perlunya nih memiliki komunikasi bisnis untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kalian. Selanjutnya, memberikan persuasif. Nah, persuasif adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasif, perusahaan mengharapkan konsumen dapat mempengaruhi untuk percaya dan memberikan harapan yang baik terhadap produk maupun pelayanan yang dimiliki perusahaan. Nah, biasanya nih komunikasi bisnis untuk melakukan persuasif ini banyak dilakukan saat kalian menawarkan produk kalian, di mana kalian diwajibkan untuk meyakinkan konsumen agar mau membeli produk kalian nih. Nah, kalian memberikan informasi mengenai keunggulan produk kalian, apa sih kepentingan saat konsumen menggunakan produk kalian. Nah, di sini nih, apa ini yang membuat ketertarikan atau kelebihan dari produk kita yang harus kita sampaikan. Dengan seperti itu kita udah melakukan nih yang namanya persuasif. Dengan seperti kita menunjukkan keunggulan, itu pun dapat meyakinkan atau dapat mempengaruhi orang yang mendengarkan omongan kita gitu. Selanjutnya yang terakhir, lakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis yang terakhir bertujuan untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan konsumen atau relasi perusahaan. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik, diharapkan kedepannya dapat terjalin hubungan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi memberikan informasi, memberikan persuasif, di mana itu memberikan suatu informasi kepada calon customer atau customer kita. Adapun yang kita butuhkan juga yaitu kolaborasi, di mana kita harus membutuhkan sokongan-sokongan dari perusahaan-perusahaan besar agar menaikkan brand dari usaha kita nih gitu. Jadi kita perlu nih yang namanya partner, entah untuk menambahkan modal atau kita kerjasama dalam bentuk mesin produksi gitu. Nah itu dibutuhkan sekali yang namanya melakukan kolaborasi dalam komunikasi bisnis. Jadi dengan adanya kolaborasi ini sangat membantu untuk meningkatkan usaha bisnis kalian. Setelah kita memahami apa itu pengertian dari komunikasi dan komunikasi bisnis, adapun bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini dibagi menjadi dua. Yang seperti sudah disinggung di awal, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yuk simak nih dari pengertian, apa sih pengertian komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada pihak lain melalui tulisan ataupun lisan. Misalnya pembaca majalah, surat kabar, presentasi makalah, suatu acara seminar, dan lainnya. Komunikasi verbal memiliki tipe yang dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi secara verbal, dibutuhkan penggunaan kata yang disusun dalam suatu pola yang mempunyai arti baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Berikut ini contoh berkomunikasi secara verbal, yaitu berbicara dan menulis. Dalam berkomunikasi, kebanyakan seseorang lebih menyukai berbicara atau berkomunikasi secara lisan, di mana komunikasi lisan lebih efektif untuk menyampaikan suatu pesan karena lebih menghemat waktu dan pelaksanaan dapat berlangsung dengan cepat. Untuk pesan yang bersifat kompleks dan detail, komunikasi yang tepat adalah melalui pesan tertulis, umumnya untuk menggunakan surat persyaratan dalam melakukan dalam bidang bisnis. Selanjutnya adalah mendengarkan dan membaca.
Tidak semua orang itu mau menulis atau berbicara. Adapun yang hanya ingin mendengarkan saja atau membaca informasi-informasi yang telah dikomunikasikan oleh perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi verbal. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentukan komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi. Karena komunikasi ini merupakan komunikasi pertama kali yang dilakukan oleh manusia sebelumnya mengenal bahasa atau kata. Pada umumnya, komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari, serta memahami penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara dalam penyampaiannya. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal memiliki arti yang berbeda. Pesan yang disampaikan umumnya dilakukan secara spontan, tanpa memiliki rencana dan dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alami. Nah, jadi ada perbedaan nih, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, biasanya kalau untuk komunikasi verbal ini biasalah komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Beda halnya dengan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini biasanya digunakan untuk membuat suatu rahasia atau kode-kode tertentu agar yang bisa memahami itu adalah orang-orang tertentu juga. Sepertinya tadi tuh menggunakan simbol, sandi, warna, atau gerakan mimik muka wajahnya. Dengan kayak gini, komunikasi verbal ini tidak semuanya orang memiliki komunikasi nonverbal yang baik. Itu hanya ada beberapa orang saja yang memiliki komunikasi nonverbal yang baik. Nah, oke nih anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang di awal, kalian ada tugas untuk pada materi hari ini. Nah, kalian silakan membuat atau menuliskan contoh kalimat komunikasi nonverbal sebanyak 10, 5 komunikasi verbal dan 5 komunikasi nonverbal. Bisa kalian tulis dalam bentuk mind mapping atau peta konsep yang pernah kalian buat secara kreatif menggunakan kertas HVS saja. Nah, itu nanti kalian fotokan dan kalian kirimkan ke WA group ataupun ke personal chat Ibu sendiri. Apabila kalian kurang memahami tugas pada hari ini, bisa kalian tanyakan ke Ibu atau kalian komen di kolom komentar untuk lebih jelas atau kurang pahamnya di mana saat pemberian tugas ini. Adapun yang setelah kita ketahui ada pengertian dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, di sini ada pun tujuan dari komunikasi nonverbal. Kenapa sih harus ada yang namanya komunikasi nonverbal? Padahal harus menggunakan sandi, tidak semua orang bisa memahami. Nah, di sini yang pertama, tujuan dari komunikasi nonverbal adalah menyediakan dan memberikan informasi lebih akurat. Gerakan tubuh dapat mencerminkan informasi yang disampaikan benar atau tidak. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan berupa gerakan untuk melihat jam tangan berulang kali yang menandakan untuk berkomunikasi dengan cepat. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberikan sifat dan melengkapi menenteng atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang kelima, mengandalkan atau mempengaruhi orang lain. Yang keenam, mempermudah tugas-tugas khusus untuk kerja tim dan menggunakan isyarat-isyarat tertentu yang mudah dipahami dan dilakukan cepat dengan para anggota. Nah, biasanya untuk beberapa bisnis atau perusahaan memerlukan simbol-simbol ini untuk komunikasi. Mungkin seperti pilot yang kalian ketahui. Pilot itu memiliki kode-kode tertentu untuk memberikan komunikasi kepada pramugarinya. Masinis pun juga seperti itu. Ataupun banyak hal lainnya perusahaan yang memang memiliki cara tersendiri untuk memberikan atau mengingatkan atau memberikan informasi kepada karyawannya. Nah, itu dia pengertian dari komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Bila kalian merasa kurang paham, bisa kalian tanyakan mengenai materi ini pada kolom komentar. Oke anak-anak, kita sudah ada di penghujung materi. Terima kasih nih buat kalian yang sudah setia atau mendengarkan video kali ini yang Ibu berikan. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian dan dipahami secara dengan baik dan benar.
Kalian bila bingung bisa kalian tanyakan atau berdiskusi dengan teman kalian atau berdiskusi dengan ibu langsung. Ibu akan membuka pertanyaan-pertanyaan yang kalian kurang pahami tentang materi kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan dan meninggalkan komentar di kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian. Bisa berupa pertanyaan, kesimpulan, maupun menjawab pertanyaan dari teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bisa bertemu lagi pada materi selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.